Tetapi hubungan antara manusia dengan asalnya, dengan bumi itu tidak pernah terputus. Di mana antara kamu dan imam itu terhalang oleh sungai. Saksikan terus Suara Quran TV bersama Sedangkan Kiai hadis Haji yang Syarif mengharuskan Ahmad Al-Fatihah. MASQMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ada sedikit persoalan yang saya ingin mohon pendapat Pak Kiai terkait statement seorang ulama di media, di mana beliau mengatakan bahwa agama Islam itu belum sempurna, karena yang sempurna itu adalah tugas kenabian. Adapun Islamnya nanti akan diteruskan oleh generasi setelahnya. Bagaimana pendapat Pak Kiai? Itu pernyataan siapa? Salah seorang ulama di media. Ya kita harus jelas dulu namanya supaya kita nanti melihat referensi orangnya juga ada, nggak masalah. Itu dengan oleh Dr. Buya Syakur ya. Oke, begini ya. Yang pertama bahwa Buya Syakur itu seorang ulama. Seorang ulama itu tentu memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh yang bukan ulama. Sebagaimana seorang nabi juga punya pengetahuan yang tidak dimiliki oleh para sahabatnya. Para sahabat punya pengetahuan yang tidak dimiliki oleh tabi'in. Tabi'in punya pengetahuan yang tidak dimiliki oleh tabi'un tabi'in. Tabi'un tabi'in punya ilmu yang tidak dimiliki oleh ulama, dan seterusnya. Ulama juga punya pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang awam semacam kita ini. Jadi itu yang penting kita garis bawahi terlebih dahulu, bahwa beliau salah seorang ulama yang tentu memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh umumnya orang awam. Masalahnya kemudian begini ya. Kalau pendapat saya secara pribadi, saya setuju dengan statement beliau. Karena memang faktanya banyak persoalan-persoalan keislaman yang terjadi hari ini itu belum pernah terjadi di zaman Rasul. Tapi kita ingin melihat begini. Ya, saya ulangi kembali ya. Saya tegaskan kembali bahwa ketika seorang ulama berbicara dan didengarkan oleh orang awam, acap kali terjadi sesuatu miss. Karena apa? Karena ilmu orang awam belum sampai. Banyak hal yang seperti itu. Nah, kemungkinan ini juga harus kita pelihara, kita jaga supaya kita bisa berbaik sangka bahwa apa yang beliau kemukakan bisa jadi ketika kita kaget itu karena kita memang belum punya pengetahuan tentang itu. Nah, yang kedua, bahwa apa yang beliau kemukakan itu juga bisa jadi dilatar belakangi oleh sebuah keadaan yang mengharuskan beliau mengatakan itu. Kalau saya ditanya misalnya apakah benar agama Islam belum sempurna, yang boleh mengatakan lengkap dan sempurna itu kan bukan kita, yaitu zat yang menurunkan agama itu sendiri. Itu kalau pendapat saya, pandangan saya dan keyakinan saya, di mana Allah sendiri telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kan jelas itu. Hari ini itu di hadapan Rasul diturunkan ayat ini dan dibacakan depan para sahabatnya. Telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu dan aku lengkapkan nikmatku atas kamu semua dan aku ridho Islam sebagai agama kamu. Itu mengandung isyarat bahwa ada sebuah proses penyempurnaan bagi agama Allah. Di mana Rasul sendiri pernah mengatakan bahwa perumpamaan beliau itu seperti para nabi, seperti orang yang membangun rumah. Ya kan? Iya. Batanya ditumpuk-tumpuk, tinggal tersisa satu. Nah, yang satu itulah beliau. Ketika beliau dipasang, maka sempurnalah sudah agama Allah. Artinya agama Islam yang sempurna ya yang sekarang ini. Nah, ketika Rasul wafat sudah selesai agama semuanya. Itu menurut Allah. Tentu dalam pengertian teks ayat seperti itu kita memahami agama sudah sempurna. Nah,
ketika seorang ulama berbicara seolah-olah bertentangan dengan Quran ataupun hadis, tentu kita harus melihat konteks pembicaraannya dulu. Ya. Kesempurnaan dan pengertian apa? Ya. Islam itu agama yang sempurna, tapi aplikasi penyempurnaan yang ada di dalam Al-Quran tentu tidak akan selesai sampai hari kiamat. Ya. Tidak akan selesai sampai hari kiamat. Quran bicara tentang hari kiamat, kiamatnya belum. Quran bicara tentang hisab, hisabnya belum. Ya. Quran bicara surga neraka, kita masuk surga neraka juga belum. Jika dalam pengertian ini kita bisa memahami lah. Ya. Nah, kemudian juga banyak hawadits waqa'i' yang terjadi hari ini Ya. dan yang akan datang yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Maka aplikasi dari penyempurnaan wujud kesempurnaan Islam itu belum selesai. Ya. Seperti itu. Ada yang menarik di ayat itu, ya. Wa atmamtu alaikum, itu redaksinya nikmati. Kenapa tidak dinakum, ya? Wa atmamtu alaikum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum, kenapa tidak dinakum, ya? Kan Kenapa? dinakumnya sudah. Artinya kalau disebut dinakum kan lebih jelas, aku sempurnakan agama. Kan mestinya demikian, ya. Mestinya demikian. Kesempurnaan agama itu merupakan nikmat yang terbesar. Dan saya ingat sebuah hadis. Ini makanya sebagian sahabat menangkap pesan bahwa ini ayat mengisyaratkan akhir kehidupan Rasulullah. Karena ada hadis mengatakan satu jiwa tidak akan mati sebelum dia mencukupi atau dicukupi jatah rizkinya, nikmatnya itu. Rizquha. Kenapa di situ atmam itu bedanya tamat dengan kamula apa sih? Insan kamil. Kamil dalam pengertian sempurna lahir batinnya. Kalau tamat itu proses penciptaannya. Ya. Tamat sudah selesai. Kenapa di situ atmamtu alaikum ni'mati? Karena kalau kamula itu kan ada tumpukannya. Kalau nikmat itu kan ada rasanya, ada kualitinya, pada kualitinya. Kalau akmal itu pada kuantitinya, pada barang-barangnya, spare partnya lah. Tapi kalau sudah tamat selesai proses, misalnya gini, kita menginstal sepeda, ada pelek, ada rantai, ada ban, ada stang dan sebagainya. Begitu rapi semua itu namanya akmal tuh. Nah, Ya. tapi ketika kita boes itu rasanya enak, tidak ada gejolak-gejolak lagi. Atmamtu. Nah, begitulah Islam. Masya Allah. Berarti Makanya digunakan ni'mati. Berarti sikap saya sebagai orang awam yang pertama tidak lantas menjustifikasi, ya. Betul. Tidak menjustifikasi. Yang kedua juga harus bisa memahami dalam konteks apa seorang ulama berbicara. Ya, betul. Ya. Jadi apa ya? Yang paling baik memang kita bertanya dengan beliau, Ya. apa yang dituju. Kemudian yang kedua juga dalam konteks apa beliau berbicara. Tapi kita juga jangan lupa bahwa beliau berada di dunia maya, YouTube kan, tentu melibatkan Ya. tim ya. Ya. Pikiran, konsep dan jurus-jurus yang dimiliki oleh tim YouTube itu juga kan tentu berpengaruh kepada tema-tema yang dibahas. Ya. Tema-tema yang dibahas tentu ini semua untuk kemaslahatan supaya YouTube itu lebih banyak dinikmati orang, lebih banyak yang tertarik untuk menikmati. Itu butuh ada sajian-sajian yang jangan itu melulu lah. Ya, ya. Itu loh. Kita harus memahami itu. Ya. Saya sebenarnya punya lumayan banyak tema yang kalau dikemukakan mungkin ramai juga. Tetapi ya apakah belum waktunya atau memang tidak perlu gitu kan. Ya. Tapi kalau saya ulangi kembali ya bahwa seorang ulama itu punya pengetahuan yang tidak tahu. Misalnya gini, saya melihat juga terakhir ada pembicaraan tentang bahwa Fatimah itu sampai digencet pintu kan. Ya.
sahabat Nabi kafir semua lah kesimpulannya begitu. Iya. Kita harus memahami itu bukan ilmu baru dari dulu. Iya. Saya sudah tahu dari zaman aliyah dulu, udah tahu ada informasi yang seperti itu di kalangan mazhab Syiah. Jelas bagi kita itu fitnah besar. Ya. Tidak pernah terjadilah. Ya. Maksudnya ada anak Nabi digencet gitu kan, sampai sahabat Nabi kafir semua. Tapi kita harus memahami bahwa seperti itu keyakinan saudara-saudara kita Syiah. Nah, apakah Buya Syakur itu termasuk bagian dari itu? Kalau iya, kita hargai sebagai sebuah keragaman ideologis, kan? Ya. Bahwa beliau memang anut paham itu tidak apa-apa, tidak usah kita salahkan, wong. Itu ada sebelumnya, ada pendahulunya, gitu. Ya. Gitu. Tapi bagi umat Islam Indonesia, Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdiyah dan sebagainya, Muhammadiyah dan sebangsanya, tidak. Ya. Tentu tidak nyaman mendengar itu, karena bagi kita para sahabat Nabi itu semuanya juga adul, orang-orang adil, orang-orang yang baik, kepercayaan Nabi, orang-orang yang baik lah gitulah. Nah, sementara ada berita yang seperti itu memojokkan sahabat Nabi, seolah-olah mereka kejam sekali terhadap keluarga Nabi, anaknya sendiri sampai digencet. Tapi ya kita tidak percaya bahwa itu ada, dan itu bohong. Diteliti dari semua sisi pun tidak mungkin lah. Tetapi kita harus sadari memang ada ajaran yang seperti itu, yaitu saudara kita Syiah. Itu aja. Nah, apakah itu bagian dari ajaran yang dianut oleh beliau atau apa? Kita kan tidak tahu. Yang penting itu ada, dan silakan saja lah kita hargai. Itu aja. Cuman memang masalahnya begini, statement itu kan di media membuat ramai, yang kemudian yang mengomentari ini kan katakanlah masyarakat umum. Jadi kemudian ya terjadilah silang pendapat. Bahkan ada juga sosok ulama yang mengomentari gitu. Jadi seakan-akan terjadi ya, kalau saya yang sebagai orang awam menyaksikan antara ulama dengan ulama yang lain saling mengomentari, itu kurang bijak kelihatannya gitu. Ya. Sesama ulama itu walaupun berbeda haluan, beda pendapat, beda pandangan, itu ada adab-adabnya. Di antaranya apa? Kita lihat misalnya sekarang antara Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Hajar Asqalani, itu berseberangan jauh banget. Ibnu Taimiyah sebagai penganut paham neo salaf, neo salaf, oleh sebagian ulama sebagai mujassimah atau musyabihah, tajsim. Sementara Ibnu Hajar Asqalani Al-Hafidz itu Asy'ariyah. Ya. Tapi Ibnu Hajar muji-muji dia. Dipuji-pujinya sebagai seorang ulama. Ya. Ya kan? Sekarang antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, itu guru dengan murid berbeda, tapi Imam Syafi'i mendoakan terus. Imam Ahmad membantah banyak fatwa Syafi'i yang dia keliru menurut ijtihadiyah. Ya. Tapi tiap waktu didoakan dia terus itu. Dan setiap pembicaraan selalu mereka saling memuji satu dengan yang lain. Ya. Ini tradisi hidup yang hilang di antara kita. Saya ingat guru saya, salah satu guru saya, Mu'allim Syafi'i Azami. Mu'allim Syafi'i Azami menyatakan bahwa pokoknya satu pendapat lah, nanti takut panjang bahasannya. Gini. Terus oleh salah seorang santri di sini, santri arba'in beliau, sampaikan ke saya. Kebetulan saya punya tulisan yang berbeda dengan tulisan beliau. Berbeda lah kesimpulannya gitu. Bawa aja ke mu'alim barangkali ada pesan nasihat beliau untuk saya gitu. Begitu dibaca tulisan saya yang berbeda dengan pendapat beliau, apa kata beliau? Tapi saya senang. Ini memang berbeda, tapi saya senang. Perhatikan, seorang guru berbeda dengan muridnya, gurunya senang. Masya Allah. Lalu bagaimana kita orang yang awam melihat orang yang berbeda, sedangkan dia ulama, kemudian kita serang begitu saja? Di mana adab kita? Nah, anggaplah sekarang misalnya ada orang yang juga merasa sudah sebagai ulama juga lah. Melihat sudah salah seorang ulama bikin statement seperti itu, sampaikan secara ilmiah dengan semangat persaudaraan, koreksinya juga ilmiah, dan tidak perlu dengan memandang saudaranya itu salah atau mengingkari kebenaran yang kita yakini. Tidak boleh, kita tetap harus menganggap beliau ulama, kita doakan, kita hormati, kita muliakan, betapapun bedanya. Dan itu ada di dalam semangat ibadah sholat, sudah diajarkan para ulama.
Orang yang tidak kunut berjamaah, kunut. Cari ademnya, cari amannya. Wong itu ikhtilaf yang termasuk yang diperbolehkan, bukan ikhtilaf yang mengkafirkan. Seperti itu. Ada satu lagi yang menarik ya. Ketika Buya Syakur menganggap bahwa hadis yang mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Artinya bahwa masuk surga itu tidak semudah orang misalnya ketika ayat la ilaha illallah kemudian masuk surga. Tapi kan kemudian kalau saya perhatikan videonya, yang dimaksud oleh beliau itu bukan mengingkari hadis itu sebenarnya. Tapi artinya supaya orang jangan terlalu merasa mudah gitu, merasa mudah. Harus diiringi juga dengan amal yang baik gitu. Itu bagaimana ya? Iya, yaitu saya bilang tadi kan, dalam konteks apa beliau bicara? Dalam konteks apa? Teks hadis itu jelas, siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, Ya. dakhala jannah. Tapi makna kalam apa sih? Apakah lafaz yang tersusun dari kalimat-kalimat ungkapan la ilaha illallah, kemudian sehingga dipahami siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga, atau yang lain? Seperti itu. Nah, maka dari dulu sudah biasa para ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu bukan orang itu mengatakan teks la ilaha illallah. Ya. Ya. Ya terkadang orang yang dibunuh di medan mati syahid juga tidak sempat mengucapkan kalimat itu karena terlalu cepatnya gerakan, dipotong lehernya, tidak sempat la ilaha illallah lagi. Apakah itu juga tidak termasuk dakhala jannah? Maka para ulama kemudian mengembangkan bahwa satu di antaranya yang dimaksud dengan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir kalimatnya itu mengucapkan la ilaha illallah, maksudnya adalah dulu orang-orang kafir, siapa yang mati dalam keadaan Islam. Karena orang Islam itu sudah berikrar la ilaha illallah, bukan Tuhan yang banyak. Ya. Itu yang salah satu maknanya. Dan yang kedua adalah seperti itu difahami bahwa yang dituju itu apa sih? Ya. Jangan sampai ada orang yang mempertuhankan makhluk apapun termasuk mempertuhankan dirinya. Nah, orang yang mempertuhankan dirinya itu kan biasanya merasa benar sendiri, seolah-olah dirinya adalah al-haq, kebenaran. Dirinya kebenaran sehingga yang lain tidak ada yang benar. Nah, ketika la ilaha illallah maka dia mengatakan saya bukan sumber kebenaran. Sumber kebenaran hanya satu, yaitu Allah. Sedangkan kami ini boleh berbeda pendapat. Maka yang la ilaha illallah itu menyadari adanya keragaman berbeda pendapat kemudian bersatu padu. Nah, itu orang-orang yang sadar bahwa Tuhan itu hanya Allah. Masya Allah. Nah, ke sana. Lu kalau selama kita masih mengatakan, "Oh, benar saya, kamu salah." Apa dia tidak mengamalkan ajaran Allah juga? Berarti kamu sudah memposisikan diri kamu sebagai Tuhan dong, ilah. Aku bukan ilah, dia bukan ilah. Kalau begitu apa? Kita sama-sama hamba, berbeda, tidak apa-apa. Wong ilahnya cuma dia kok satu. Maka orang yang kemudian merasa benar sendiri, menyalahkan orang lain, itu tidak sadar dia telah menjadikan dirinya sebagai Tuhan, al-haq, kebenaran. Masya Allah. Sebenarnya itu. Ini menarik ya. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, jadi yang pertama ketika ulama mengeluarkan statement di media, itu kita harus melihat dulu dalam konteks apa beliau berbicara. Betul. Yang keduanya kita harus juga memahami kata-katanya dengan baik. Yang ketiga, kalaupun kita berkomentar gitu, seharusnya tidak langsung menjustifikasi, karena ulama itu tadi memiliki ilmu yang jauh lah di jangkauan orang awam. Salah satu guru saya, Profesor Dr. Quraish Shihab, itu pernah dibully rame-rame. Ya. Dan mohon maaf, yang membulinya itu bukan kelasnya lah. Ya, ya. Ketika beliau mengatakan bahwa Rasul tidak dijamin masuk surga. Iya itu, ya. Beliau kan membacakan hadis dan dalam rangka merangsang kita untuk berbuat selalu baik tapi tidak terlalu pede dengan amal kita. Kan orang sekarang kadang-kadang merasa sudah baik karena udah banyak amalnya. Itu bukan yang masukkan kamu ke surga. Kan ada hadisnya kan? Ya. Dasarnya hadis. Ya. La yudkhil ahadakum amaluhu al-jannata. Tidak akan pernah ada seorang pun yang masuk surga di antara kamu dimasukkan oleh amalnya sendiri. Sahabat kaget. Wala ta'ala. Engkau juga termasuk aku. Nah, itu termasuk aku juga illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Kecuali kalau Allah benamkan aku ke dalam rahmat dan anugerahnya. Jadi yang memasukkan orang ke dalam surga itu adalah rahmat dan anugerah Allah, bukan amal kita. Memang nilainya berapa amal kita? Ya. Dibandingkan dengan surga yang seperti itu. Kalau kita kerja banting tulang sehari semalam macul aja dapat cuma 100.000. Ini sholat tidak berkeringat.
kok bisa ngantar ke surga. Dan Sebetulnya kerangka itu ya. Dan beliau berbicara dalam konteks hadis itu ya. Iya. Dan juga barangkali saya memahami ketika ulama menjelaskan juga ulama melihat dari yang bertanya ya. Betul. Bisa juga seperti itu. Betul. Jadi beliau sedang masuk ke dunia yang bukan dunia fikih, tapi sudah dunia spiritual. Jangan pernah ada orang yang gara-gara ibadahnya sudah bagus, sholatnya rajin, ibadah rajin, sedekah rajin, haji bolak-balik, umroh bolak-balik, zikir gak ada berhenti. Jangan pernah berpikir bahwa dengan itu dia masuk surga. Jangan pernah itu. Sebetulnya Pak Quraisy itu ke situ arahnya. Iya. Nah, karena orang yang mendengar itu kemudian juga dari potongan videonya atau jangan-jangan juga ngajinya juga tidak pernah bertemu dengan ulama, kaget. Lalu langsung berkomentar. Jangan buru-buru berkomentar, fahami dulu ucapan orang. Kalau perlu datangin. Nah, saya begitu. Saya biasa saya datangin, kita ngobrol atau berikan kemungkinan-kemungkinan bahwa pemahaman kita terhadap ucapan beliau yang salah gitu. Jangankan ulama ya, ucapan kita sesama kawan aja itu kan perlu dipahami. Salah satu contoh misalnya saya berkata begini, saya itu nggak mewajibkan anak saya pakai jilbab atau sholat. Itu kan sepintas omongan saya salah. Lah iya, padahal bener. Ya tapi kalau orang datang ke rumah saya kan baru jelas anak saya laki-laki dan belum balik. Contohnya kan seperti itu. Bukan cuma itu. Ya. Walaupun anak perempuan juga bener. Yang mewajibkan bukan saya, Allah. Iya betul. Tugas saya membacakannya sudah selesai. Kan Pak Quraisy begitu. Jangankan Pak Quraisy Syihab, jangankan kiai, Nabi wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kami hanya menyampaikan wa ma anta alih bijabbar. Kamu gak boleh maksa. Mana salahnya? Ya. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan saja orang yang takut dengan hukum ancaman Allah. Ingatkan dengan Quran, selesai. Nanti kalau kita melihat seseorang kemudian dari anak cucunya, keluarganya yang tidak melaksanakan syariat, kita akan menghina Nabi Nuh. Apaan Nuh dakwah, anaknya aja kafir, bininya aja kafir. Oh iya. Nabi Lut bininya aja kafir. Kita akan serang Nabi mereka. Tidak bisa. Itu pelajaran buat kita semua. Iya. Jadi sudah benar. Saya tidak membela karena dia guru saya, tidak. Ini sebuah kebenaran. Tapi mohon maaf ya, selama ini itu orang yang berkomentar tentang ulama-ulama itu yang katakanlah sampai menyesatkan bahkan mengkafirkan, itu pernah datang langsung berdiskusi apa belum ya? Rasanya tidak. Saya yakin kalau bertemu clear. Saya yakin kalau bertemu dengan beliau clear. Saya ini muridnya Pak Quraisy Syihab ini 6 bulan full tiap hari belajar saya. Tahu cara berpikir beliau dikit-dikit, tahu betapa luasnya ilmu beliau, dan tahu bijaknya sikap beliau. Saya tahu. Jadi orang yang tidak pernah hidup dengan beliau, saya tuh hidup yang namanya di Wisma Sejahtera kan, dengan kediaman beliau hanya paling berapa puluh meter saja. Kami berguru tiap hari, kami salaman hampir tiap hari, kami mandang wajahnya hampir tiap hari, tiap pagi itu. Jadi ketika beliau menjelaskan itu, kita tahu betapa luasnya ilmunya, betapa luasnya sikapnya. Nah, orang yang tidak pernah bertemu, walaysa khabar kalian, informasi tidak akan sama dengan fakta. Ya. Telinga kita tidak sama dengan mata kita. Hidung kita saja suka bohong. Ada aroma wangi, ternyata bukan sesuatu yang aslinya wangi. Disiram minyak wangi. Tapi hidung kita kan tidak bisa menolak fakta itu, informasi itu. Iya. Ini wangi apa nih? Mangga. Ternyata bukan mangga di situ, cuma semprot minyak mangga. Matamu harus datang. Ya, saya ingin saudara-saudara kita itu semua sesama guru-guru lah, terutama para ulama, untuk jaga silaturahim. Jangan hanya karena kita ingin kemudian kelihatan keren, hebat, sesuka hatinya memperlakukan saudara kita dengan ungkapan-ungkapan yang tidak pantas. Ya. Apalagi darah ulama itu racun, upas. Ya. Hati-hati. Ya.
Tapi kan kemudian saya sebagai orang awam ini sekarang menjadi bingung ya. Karena yang istilahnya katakanlah seperti ya panas lah itu di kalangan ulama dan itu di media itu. Kalau yang lambungnya tidak kuat jangan masuk rumah makan Padang, situ pedas semua. Kalau yang kencing manis jangan masuk rumah makan Jogja, di situ manis semua. Kalau yang kolesterol jangan masuk rumah makan Betawi, di situ santan semua. Masya Allah. Tahu dirilah. Ya. Kan gitu. Kita sendiri siapnya orang awam. Ya sudah, kalau awam yang ngajinya sama yang biasa-biasa saja, jangan suka iseng buka YouTube yang tinggi-tinggi, enggak usah. Terus ngaji itu aja, takrib, safina, itu aja. Ya. Yang bisa merubah perilaku kita jadi baik, tambah rajin ibadah, itu aja selesai. Nah, sekarang itu kan dibuka blong, orang ngaji itu A-nya tidak atau Z saja langsung. Jangan pernah mengatakan sambal itu tidak enak gara-gara anakmu keracunan. Gara-gara bayimu mati makan sambal. Kamu sendiri yang salah, kenapa kasih ke dia? Tetapi memang karena sekarang ini zamannya apa ya? Perdagangan bebas. Ya. Orang bisa beli apa saja di mana saja. Jadi gimana? Jaga anakmu, gendong dia, jangan sampai dia lari ngambil makanan yang tidak baik untuk dia. Dan ketahuilah, makanan-makanan yang beracun itu iklannya sangat kuat. Kita harus hati-hati di situ. Alhamdulillah nih, terima kasih banyak ya. Saya kira ini penjelasannya sangat mendalam dan istilahnya bisa memberi pencerahan pada semua elemen masyarakat supaya tidak langsung terburu-buru menjustifikasi, apalagi memvonis A atau B. Sikap kita yang terbaik ya diam, dan akan lebih baik ketika kita bertanya langsung kepada para ulama. Begitu kira-kira. Ya, kan pesan Nabi itu. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini khusus yang beriman pada orang akhir, orang Islam. Fa yaqul khairan. Ngomong yang baik lah. Awal yasmut, pilihan kedua diem. Nggak ada pilihan kedua, nyerang nggak ada. Ya. Ketika memaki nggak ada. Pilihannya cuma dua, baik atau diem, itu aja. Masya Allah. Gampang kan ya? Gampang banget. Gampang. Masya Allah. Masya Allah. Harus pandai bergaul kayak ya. Ya pandai bergaul, kalau dia memang air banyak, ya boleh. Tapi kalau air sedikit jangan bergaul, tempelan najis jadi berubah. Kalau air sedikit dan najis walaupun nggak berubah ya sudah statusnya berubah. Itu aja. Jadi saya berharap ya lewat media kita, teman-teman saya daripada suka, ayo jadinya supaya semuanya suka saja. Nah, kaidah saya apa? Orang gini-gini, biarkan kalau bahagianya begitu. Itu aja. Ya, selama dia tidak melakukan pelanggaran yang sharih, jangan. Dia bagian dari hidup kita yang harus kita berusaha bagaimana beliau bahagia, beliau senang, beliau sehat, gitu. Siapapun ya. Kalau ada si A si B yang bagian dari saudara kita, maka dianya itu harus kita perlakukan dengan sebaik mungkin, seolah-olah kita ke diri sendiri lah. Kan hadisnya jelas. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Yang kadang-kadang diterjemahkan dengan sudah beriman seorang di antara kamu sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hampir sama sebetulnya. Ya. Berarti tidak begitu. Ya. Belum beriman seseorang sampai dia suka untuk saudaranya sebagaimana dia suka untuk dirinya. Gitu. Saya suka dikasih makan, maka dia harus suka memberi makan orang. Ya. Saya suka dihibur, suka tuh. Maka hendaknya kita suka juga kalau saudara kita terhibur. Nah, itu sebetulnya aslinya tuh, maknanya tuh. Suka, saya ikut suka. Itu untuk saudara saya. Sebagaimana kalau barang itu untuk saya juga. Saya suka. Nah, susah kan? Susah. Nah, umumnya kita kalau saudaranya punya, kita pengen punya. Dan kalau kita punya, pengennya saudara nggak punya. Supaya dianggap keren ya. Itu penyakit kita saya kira. Sendiri berarti. Nah, itu penyakit kita ya. Ya ayo kita teman-teman deh manapun berada, keluarga besar pada suka SKTV, habiskan waktumu untuk memperbaiki diri. Kita tidak tahu kapan akan diambil,
dan doakan para ulama kita semua ulama kita supaya mereka tetap dijaga oleh Allah karena mereka adalah surujul umat ya, pelita-pelita umat yang umat butuh. Amin. Umat butuh. Amin. Dan jangan kotori lidah kita dengan sesuatu yang tidak pantas tentang mereka. Amin. Benarnya sudah tidak baik, salahnya kita berat hisab nanti. Demikian saya kira ya. Ya, baik, Ada terima yang kasih. lain kan? Ya, cukup ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Semua Terima kasih. penafil. Di closing aja sekalian. Ya. Kita nanya dari sini. Terima kasih. Ya, alhamdulillah sangat-sangat jelas apa yang telah dijelaskan oleh Abi Haji Raden Syarif Rahmat. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini tidak ada lagi statement yang kurang bagus terhadap ulama manapun. Sebab ya tugas kita hanya berusaha menggali ilmu dan kemudian berusaha memperbaiki diri kita sendiri, perbaiki kualitas kita, dan pada saat yang sama dengan bertambahnya wawasan mudah-mudahan juga semakin tinggi kedewasaan dan bijak dalam menyikapi perbedaan yang ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.